Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Maretaningsih. Di sini saya akan menjelaskan analisis kesehatan bank, yaitu Bank Nusantara Digital atau BND. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan kredit, serta yang kedua laporan keuangan, dan selanjutnya adapun rasio kesehatan, serta yang terakhir tentang digital banking. Yaitu, perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Maretaningsih, biasa dipanggil Mareta, dari kelas MJ 408 dengan NIM 2502010200569. Oke, next. Adapun profil bank yang dianalisis, nama dan jenis. Bank Nusantara Digital atau BND, bank umum swasta nasional berbasis digital. Adapun fokus usahanya yaitu menghimpun DPK, menyalurkan kredit produktif dan konsumtif serta menyediakan layanan transaksi digital. Serta target untuk nasabahnya, nasabah retail, UMKM, pekerja muda dan pelaku usaha yang membutuhkan transaksi cepat dan kredit fleksibel. Dan untuk model bisnisnya sendiri, pendapatan utama berasal dari margin atau bunga kredit dan VEA based on income, serta prinsip pengelolaan pertumbuhan kredit harus diimbangi kualitas aset, likuiditas, modal, dan pengendalian risiko. Serta catatannya yaitu angka keuangan dan kredit pada presentasi ini adalah simulasi yang dibuat oleh konsisten nasabah. Serta nextnya, yang kedua, adapun tujuan dan kerangka analisis, yaitu pertama, menilai apakah kebijakan kredit BND mendukung pertumbuhan yang sehat. Kedua, membaca kondisi keuangan melalui aset, kredit, DPK, pendapatan, beban, dan laba. Selanjutnya, menghitung NPL sebagai rasio utama kualitas kredit, menganalisis layanan digital yang paling sering digunakan dan kontribusinya terhadap keuntungan, serta yang terakhir memberikan rekomendasi agar pertumbuhan bank tetap sehat dan berkelanjutan. Serta adapun kredit yaitu kebijakan underwriting, monitoring, dan remedial. Serta keuangan, aset plus kredit, DPK plus laba sama dengan daya tahan bank. Digital yaitu volume transaksi sama dengan VEA dan efisiensi serta profitabilitas. Oke, next. Adapun kebijakan manajemen kredit BND, tahapannya yaitu seleksi, scoring, limit, monitoring, dan remedial. Kebijakan BND, analisis 5C, karakter, capacity, kapasital, collateral, dan condition. Tujuannya menekankan resiko debitur sejak awal. Untuk scoring sendiri, kredit scoring, verifikasi data penghasilan atau transaksi, yaitu tujuannya untuk konsistensi keputusan kredit. Serta yang ketiga, limit sesuai kemampuan bayar dan profil resiko, yaitu mencegah konsentrasi resiko. Monitoring yaitu pemantauan kolektibilitas dan early warning system, yaitu mendeteksi penurunan kualitas kredit. Dan yang terakhir, restrukturisasi selektif penagihan dan penyesuaian agunan, yaitu meminimalkan kerugian kredit. Intinya, BND tidak mengejar pertumbuhan kredit semata. Setiap ekspansi harus diikuti underwriting yang disiplin, monitoring aktif, dan tindakan cepat yang muncul sinyal kualitas rendahnya. Adapun yang keempat, portofolio kredit dan kualitas kredit, yaitu bisa dilihat dari 2024 sampai 2026. Perubahannya dari 0,50% hingga 34,6%. Yaitu kekuatannya kredit tumbuh konsisten dan mayoritas portofolio tetap lancar. Perhatiannya, NPL meningkat pada tahun 2026 sesuai dengan tabel yang terlampir. Ekspansi kredit perlu diimbangi penguatan monitoring dan remedial kembali pada setiap nasabah. Selanjutnya, penanganan kredit bermasalah yaitu dengan early warning, restrukturisasi, penagihan intensif, serta penyelesaian agunan menjadi langkah akhir jika pemulihan melalui restrukturisasi tidak efektif, yaitu yang terakhir, unit risk management atau memantau tren NPL atas konsentrasi kredit secara berkala. Adapun dampak positifnya itu menjaga kualitas aset dan menekan potensi kerugian. Resiko jika terlambat, cadangan kerugian meningkat dan laba dapat tertekan. Serta target manajemennya yaitu mengembalikan NPL ke bawah 4% melalui seleksi dan monitoring. Oke, next. Adapun laporan keuangan ringkas yaitu terlampir sebagai berikut. Maka
Pertumbuhan aset DPK, kredit, pendapatan, dan laba menunjukkan skala usaha berkembang. Namun pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada kualitas aset perlu diawasi agar tidak menggerus laba di periode berikutnya. Yaitu adapun yang ketujuh, kondisi keuangan, kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu DPK meningkat sehingga sumber dana utama semakin meningkat. Yang kedua, kredit tumbuh dan mendorong pendapatan. Ketiga, laba bersih naik dari 270 miliar menjadi 390%. Serta yang terakhir, basis transaksi digital mendukung efisiensi. Dan kelemahannya yaitu NPL naik menjadi 4,50% pada tahun 2026. Beban ikut meningkat seiring ekspansi serta pertumbuhan kredit perlu dikendalikan agar kualitas aset tetap terjaga. Yang terakhir, kesimpulan sementaranya yaitu secara finansial BND tumbuh, tetapi kualitas kredit menjadi area yang paling membutuhkan perhatian manajemen. Oke, next. Adapun rasio kesehatan bank NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Interpretasi 2026 NPL 4,50% berarti porsi kredit bermasalah meningkat. Angka ini menjadi sinyal bahwa kualitas kredit perlu diperkuat terutama setelah ekspansi portofolio. Implikasinya adalah jika NPL terus naik, bank berpotensi menghadapi kenaikan cadangan dan kenaikan terhadap laba ya, karena itu pertumbuhan kredit harus selektif. Selanjutnya, penilaian kesehatan bank secara keseluruhan terlampir. Penilaian akhir BND dapat dikategorikan memiliki usaha yang berkembang dan cukup sehat dengan fokus perbaikan utama pada kualitas kredit. 10 digital bank yang banyak dipergunakan yaitu mobile banking, QR payment, dan VA atau virtual account. Adapun kontribusi digital banking terhadap keuntungan yaitu terlampir. Insight-nya, digital banking bukan hanya kanal transaksi. Jika dikelola dengan baik, kanal transaksi bisa menjadi VA income, efisiensi, dan cross-selling yang memperkuat profitabilitas bank. Serta adapun resiko digital bank yaitu resiko keamanan cyber, fraud transaksi digital, gangguan sistem, privasi dan kebocoran data, serta resiko ketergantungan pada infrastruktur, teknologi, dan vendor. Adapun dampak, keuntungan finansial, komplain, biaya, pemulihan, dan reputasi. Prioritasnya adalah keamanan berlapis, monitoring, dan transaksi real time. Prinsipnya yaitu pertumbuhan digital harus sejalan dengan risk management. Oke, next, rekomendasi strategi digital banking adalah perkuat keamanan, tingkatkan engagement, dorong UMKM, pantau profitabilitas, serta rencana tindak lanjut manajemen terlampir, yaitu fokus 12 bulan pada lampiran tersebut untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat sambil meningkatkan pendapatan berbasis komisi dari ekosistem digital. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah BND memiliki pertumbuhan usaha yang positif terlihat dari kenaikan aset DPK, kredit, pendapatan, dan laba. Serta yang kedua, kebijakan kredit berbasis 5C, scoring, limit, monitoring, dan remedial membantu menjaga kualitas portofolio. Namun NPL meningkat menjadi 4,50% pada 2026 sehingga kualitas kredit menjadi perhatian utama. Yang keempat, Mobile banking, QR payment, dan virtual account berpotensi menjadi sumber VA income sekaligus meningkatkan efisiensi. Serta yang terakhir, strategi utama adalah memperkuat manajemen resiko kredit dan keamanan digital sambil meningkatkan pemanfaatan layanan digital. Adapun referensi yang dapat diambil yaitu terlampir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.